Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk dalam hari yang ketujuh. Hari ini saya mau sharing tentang fatherless is a curse. Ketiadaan fungsi peranan seorang bapa adalah kutuk. Tuhan menciptakan keluarga dan Tuhan memberkati keluarga. Rencana Tuhan lewat keluarga untuk memultiplikasikan gambar Allah di atas muka bumi ini. Nah, kita melihat sebetulnya keluarga adalah sekolah untuk kita mengenal tentang pribadi Allah. Di sorga ada Allah Bapa, di keluarga juga ada Papa. Di sorga ada Allah Roh Kudus yang fungsinya sebagai penolong dan penghibur. Di rumah juga ada ibu yang berfungsi seperti Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Di sorga ada Allah Anak. Nah, di keluarga juga ada anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak Allah. Dan kebutuhan yang terutama sebagai seorang anak Allah, kita sudah membahas di beberapa hari yang sebelumnya untuk kita diampuni dosanya. Kita tahu dosa kita diampuni. Dan yang kedua, kebutuhan sebagai seorang anak adalah mengenal Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang sulit kenal Tuhan sebagai Bapa? Orang lebih gampang kenal Tuhan sebagai pribadi Roh Kudus atau pribadi Yesus. Karena di dunia ini jarang kalau Bapak Ibu ketemu orang, kalau kenalan, salaman, siapa namanya? Roh Kudus. Jarang sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau nama Yesus ada beberapa di Brasil. Jadi karena saking jarangnya orang nama Yesus atau nama Roh Kudus, kita gampang hormat. Jadi kalau kita nyembah, kita gampang hormat, nyembah kepada Roh Kudus atau nyembah kepada Yesus. Tapi kalau kita dengar kata Bapa, kita langsung ingat. Di rumah kita ada Bapa, tapi masalahnya Bapa yang di rumah, Papa yang di rumah, hidupnya hancur, kacau balau. Atau kita gak punya gambar Bapa di rumah karena Papa kita sudah meninggal sejak kita masih kecil. Atau ada papanya yang nggak jelas karena sudah pergi waktu dia masih sang bayi atau meninggalkan mamanya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas ada 7 gambar Bapa yang dirusak oleh iblis. Jadi selama 7 hari ke depan, setiap hari saya akan membahas 1 gambar Bapa yang dirusak oleh si jahat. Nah, hari ini kita fokus gambar Bapa yang dirusak oleh si jahat, berbicara tentang otoritas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar kata otoritas, apa yang muncul di dalam benak Bapak Ibu Saudara? Ada orang ketika dengar kata otoritas, dia jadi takut. Otoritas itu muncul kata kejam. Ada trauma di hatinya, bengis, otoriter. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis merusak gambar Bapak tentang otoritas. Seharusnya otoritas berbicara tentang perlindungan dan pengayoman. Sama seperti induk ayam melindungi anak-anaknya, demikianlah otoritas Bapa ditempatkan oleh Tuhan sebagai pelindung dan sebagai pengayom di tengah-tengah keluarganya. Nah, iblis merusak. Banyak Bapa tidak menjadi pelindung buat keluarganya. Bahkan banyak Bapa gak bertanggung jawab. Yang lebih bekerja keras adalah mama. Papanya nggak lakukan apapun, bahkan Papa tukang menghabiskan uang. Banyak di tengah-tengah keluarga figur ayah itu tidak berfungsi, sehingga mengakibatkan sebagai seorang anak itu nggak ada rasa aman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada juga otoritas yang bengis, otoriter, kejam. Ketika anaknya salah, dipukul dengan kasar. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan, ketika dia masih kecil, dia pernah satu kali disuruh bapaknya jaga babi. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak ini lalai. Nah, ketika anak ini lalai, papanya marah, papanya pukul dia. Saking emosinya papanya potong telinganya, Bapak Ibu Saudara, dipotong daun telinganya, dan papanya suruh dia makan. Dia makan daun telinganya sambil nangis, Bapak Ibu Saudara. Tapi anak ini dia penuh dendam, penuh marah dengan papanya. Bapak Ibu Saudara, satu kali dia ikut retreat
dia mendengar tentang hati Bapa. Ketika dia dengar bahwa Bapa sorgawi mengasihi dia, dia teriak, "Papa, aku bunuh Papa." Tapi hari itu dia menerima kasih Bapa. Kasih Bapa sorgawi memenuhi dia, yang memampukan dia juga mengampuni Papa jasmaninya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan buat para ayah. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Para ayah yang mendengar video ini, bagaimana hubunganmu dengan anakmu? Apakah engkau punya hubungan yang hangat? Ada banyak anak tawar hati dengan papanya. Ada banyak anak sulit dekat dengan papanya karena hatinya tawar, karena dia terluka. Di dalam Efesus 6 ayat yang keempat dikatakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Para ayah, kita perlu mendidik anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan pakai kekerasan. Mungkin ada para ayah yang gak keras secara fisik, tapi kata-katanya tajam. Kata-katanya melukai, kata-katanya kasar. Kalau ngomong keluar kata-kata kebun binatang, kata-kata yang merendahkan. Sehingga anak penuh dengan dendam. Bapak Ibu Saudara, khususnya para ayah, jangan sakiti, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jagalah perkataanmu. Pakailah perkataanmu untuk membangun, menguatkan anak-anakmu. Pakailah tindakanmu, perbuatanmu. Jangan pakai kekerasan, tapi dengan lembut engkau mendidik anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Iblis merusak gambar Bapa, sehingga banyak anak-anak kehilangan figur Bapa. Sehingga banyak sekali anak-anak sulit mengenal Allah sebagai Bapa. Karena para ayah belum menjadi otoritas yang benar. Tuhan mau para ayah menjadi otoritas yang benar untuk melindungi, mengayomi di tengah-tengah keluarganya. Tuhan mau pakai para ayah untuk menjadi sumber yang benar di tengah-tengah keluargamu. Ketika engkau dipulihkan, engkau dapat membawa pemulihan di tengah-tengah keluargamu. Buat para istri yang mendengar video ini, saya berdoa, jangan hakimi suamimu kalau suamimu belum sempurna. Suamimu juga produk dari orang tua mereka, dan orang tua mereka adalah produk dari orang tua mereka, dan dimulai dari produk kejatuhan Adam dan Hawa. Para istri, kalau engkau menemukan suamimu mungkin belum berfungsi sebagai otoritas yang benar, tapi hari ini jadilah seorang penolong buat suamimu. Berdoalah buat suamimu. Lepaskan kata-kata berkat buat suamimu. Kasihi suamimu. Sebab firman Tuhan berkata, dampak perkataan suami yang tidak takut firman dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Buat para anak-anak, anak orang muda yang mendengar, engkau yang belum menikah, engkau yang mendengar video ini, hari ini jangan hakimi orang tuamu. Jangan hakimi ayahmu, jangan hakimi ibumu, tapi berdoalah. Datanglah kepada Tuhan. Kalau engkau hatimu terluka, datanglah kepada Tuhan. Ada seorang pribadi bernama Daud. Dia tidak mengalami perlindungan dari ayahnya. Bahkan ketika di keluarganya akan dipilih seorang raja, Daud tidak diingat oleh ayahnya. Tetapi Daud menulis di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menyambut aku. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau belum mengalami punya figur ayah, gambar Bapa jasmani yang melindungi dan mengayomi, hari ini Bapa di sorga adalah Bapa sorgawi kita, Bapa kita. Dia mengasihi, dia melindungi kita dan mengayomi kita. Bapa adalah Bapa buat anak yatim.
Buat engkau yang tidak punya ayah, engkau punya Bapa di sorga yang mengasihimu, mengayomimu, menerimamu tanpa syarat. Engkau berharga dan engkau dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mau memulihkan hubungan yang rusak. Saya mau menceritakan sebuah kisah yang menjadi berkat buat hidup saya. Ada seorang anak yang begitu terluka dengan papanya. Papanya begitu kasar, otoriter. Papanya suka memukul mamanya. Bahkan sampai satu kali papanya membunuh mamanya di depan dia. Anak ini begitu terluka kepada ayahnya. Dan anak ini akhirnya belajar ilmu, belajar silat. Tujuannya hanya satu, untuk membunuh ayahnya. Dan hubungan mereka begitu jauh. Ayah anak ini ketakutan karena mau dibunuh oleh anaknya. Dan satu kali anak ini mengikuti satu camp. Di camp itu dia mendengar tentang hati seorang bapa. Di camp itu ketika dia mendengar bahwa ada seorang pribadi bapa yang mengasihi dia. Dia berteriak, "Tidak!" Tapi hari itu kasih Bapa menjamah dia. Dia mengalami hati Bapa surgawi. Kasih Bapa yang berlimpah memenuhi dia. Kepahitan, kemarahan yang ada di dalam hatinya hari itu diluluhkan oleh kasih Bapa. Dan dia menerima pengampunan dari Bapa surgawi. Dia menyadari selama ini dia telah begitu dendam, salah kepada ayahnya. Hari itu dia menerima kasih pengampunan dari Tuhan. Dan dia juga mengampuni ayahnya. Dan Bapak Ibu Saudara, anak ini sudah berapa tahun dia nggak tahu di mana ayahnya. Dan dia berdoa agar dia rindu ketemu dengan papanya. Dia mencari tahu dan singkat cerita dia diberitahu di mana papanya tinggal. Dan dia datangin papanya. Bapak Ibu Saudara, ketika dia dekat rumah, papanya pas mau keluar rumah, papanya lihat dia, papanya langsung lari ketakutan. Masuk kunci rumahnya. Bapak Ibu Saudara, anak ini datang, dia ketok pintu, dia menangis, dia bilang, "Papa, aku mau minta maaf, Papa, aku mau minta ampun, Papa ampuni aku, maafkan aku karena aku sudah dendam, aku mau bunuh Papa." Dan hari itu papanya juga yang belum mengenal Tuhan, papanya juga dilawat Tuhan, papanya menangis dan mereka berpelukan. Dan hari itu papanya juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau memiliki hubungan yang rusak, bahkan jauh, bahkan hatimu tawar, hatimu penuh dengan amarah, dendam kepada orang tuamu, ini walau waktunya Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mau memulihkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Izinkan kasih Bapa itu memenuhi hati kita. Izinkan kasih Bapa sorgawi melawat kita, biar hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Tuhan mau memulihkan keluargamu. Tuhan mau memulihkan para ayah. Tuhan mau memulihkan para istri. Tuhan mau memulihkan anak-anakmu. Inilah waktunya kita menerima kasih Bapa sorgawi. Inilah waktunya kita dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, ketika engkau dengar renungan ini, engkau sadar, Tuhan, aku sadar ketika aku sebagai seorang anak, aku tidak punya gambar figur Bapa sebagai otoritas yang melindungi dan mengayomi. Tapi hari ini aku sadar aku punya Bapa sorgawi yang melindungi dan mengayomi aku. Aku punya Bapa sorgawi yang menerima aku apa adanya. Aku punya Bapa sorgawi yang mengasihi aku tanpa syarat. Hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara sebagai seorang anak kau gak pernah menerima pengayoman dan perlindungan, taruh tangan kananmu, taruh tanganmu di hatimu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di hati. Tuhan, ini kami anak-anakmu Tuhan. Bapa, engkau mengasihi kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu Bapa. Lingkupi kami dengan kasih-Mu. Hari ini aku berdoa setiap beban-beban, setiap ketawaran hati, setiap amarah di dalam hati kami Tuhan angkat.
Biar kasih-Mu membersihkan setiap ketawaran hati. Biar kasih-Mu membersihkan Tuhan setiap amarah di hati kami. Kami menerima kasih Tuhan yang tidak bersyarat dalam hidup kami. Kami menerima kasih Bapa Sorgawi yang kekal dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Engkau juga mau hubungan-Mu dipulihkan. Rilis pengampunan. Ampuni papamu secara jasmani. Ampuni papa. Lepaskan pengampunan. Hari ini aku berdoa Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Engkau memberikan kekuatan buat setiap kami yang terluka. Kami telah menerima kasih-Mu. Kami mau mengampuni papa. Lepaskan pengampunan Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini kita menerima pengampunan dari Tuhan. Kita menerima pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan, aku berdoa hubungan-hubungan anak dan orang tua yang rusak Tuhan pulihkan. Tuhan mengurapi dan memberkati para orang tua yang mendengar renungan ini. Pakai setiap para orang tua sebagai otoritas yang mengayomi dan melindungi-Mu, khususnya para ayah yang mendengar. Dan pakai setiap kami buat para anak-anak yang mendengar, orang-orang muda yang mendengar renungan ini. Tuhan, pulihkan hati kami agar kami memiliki hati yang hormat kepada orang tua kami yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku berdoa ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi. Beberapa Bapak Ibu Saudara kayak ada beban yang terangkat dari dalam hatimu. Kayak ada damai sejahtera. Engkau meluap dengan kasih Tuhan sedang memenuhi hatimu saat ini. Oh, terima kasih Bapa. Ada kesembuhan. Beberapa Bapak Ibu Saudara, ketika beban itu diangkat, ada kesembuhan fisik yang terjadi. Kesembuhan buat bagian kepalamu yang sering migran. Kesembuhan buat bagian lambungmu yang sering sakit. Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Penyakit-penyakit yang dikarenakan emosi yang negatif sembuh dalam nama Yesus. Ketika beban-beban di hati, ketakutan, trauma diangkat, pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ceritakan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi berkat. Lewat cara yang sederhana, kita memberkati lewat kesaksian dan mengirimkan renungan ini buat orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati.